Rakyat legenda. Dua bangku. Mitos. Bukan. Itulah pokoknya. Nah, maksudnya kita tidak akan pernah tahu gitu loh maksudnya. Kalau kita tahu ketika kita mencari informasi kayak gitu. Itu aja sih dah. Paling seru di dalam sebuah penggarapan itu. Yang paling berkesan di kau tuh karya yang mana? Sebanyak 90 karya kau selama 30 tahun. Yang pertama yang masih gini, yang masih Barang bau hari Budak mana bangke Anjong tapa kau dengan budak-budak Kulit tebal hitam legam macam badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Talino Bak Curamin Kak Saruga Basengan Kak Jubata. harus. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Albertus Beni, betul? Betul. Esos. Sarjana Olah Seni. Malam hari ini keluarga saya ketemu sama kawan saya satu angkatan. Tapi dianya jam terbangnya udah jauh melalang buana, saya melalang kecamatan. Itu perbedaannya. Jadi seorang koreografer ternama di Kalimantan Barat, salah satunya. Karya dia kemarin telah menangkan satu ajang festival baru-baru ini di Museum Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat, membawa Kabupaten Sikalau. Judulnya apa, Ber? Belopas ya. Belopas, artinya melepas. Melepas ya. Melepas apa tuh, Ber? Kalau boleh tahu. Maknanya luas sih. Sebenarnya yang beri judul itu Budi. Budi. Ya, Budi yang memberi judul dan karena manfaatkan sisi akademisnya dia, ya karena itu kita perlu juga kan ya karena aku pribadi itu terbatas di dalam menjabarkan. Kadang-kadang membuat judul yang menarik itu apa kita kan perlu juga ya. Melepas. Yang jual sih judulnya jual. Iya. Jual. Artinya melepas sesuatu. Melepas kepergian ya, lebih ke situ. Melepas kepergian. Ya. Ini tahun keberapa kau berada di dunia hari ini, Ber? Ini tahun 2023, Ber. Dari tahun aku mulai proses itu pertama kali itu 94 ya. Yes, setuju. 94 Karena tahun 94 95 saya sudah nari sama-sama dia. Jadi jangan bilang 2000, enggak terima aku. Enggak, jadi kalau menarinya memang dari 92, 93, tapi mulai proses awal itu 94. Ya. Dan 94 itu ya karena waktu itu saya bawa Sanggau karena memang lahir dan besar di Sanggau. Karena situasi yang membuat saya harus berkarya dan membuat di Sanggau itu karena tidak ada koreografer lain. Ya. Dan notabene juga pada saat itu saya belum ada apa-apa dalam menggarap. Ya, paham. Masih pokoknya yang penting buat aja. Anak SMA. No, udah kuliah saya. Tahun 93 udah kuliah. Sudahlah Bapak. 93 kau udah kuliah. Sudah tuh. Jangan hitung umur. Jadi 93 kau udah kuliah dah. Jangan hitung umur. Oke. Jadi Albertus Beni ini sejak tahun 93 sudah berkarya hingga tahun 2003. Artinya sekitar 30 tahun. Ya. Kurang lebih begitu ya. Satu tahun kau mengeluarkan berapa karya? Hitung random. Ada enggak satu tahun satu karya? Terkadang itu bisa lebih ya. Lebih. Anggap 2. Bisa lebih 2 mungkin. Anggap 3. Karena kayak gini. Karena kadang-kadang permintaan itu kita tidak ketahui ya. Iya. Kadang-kadang random gitu. Iya. Waktunya tuh random. Ya. Seorang koreografer yang memang memiliki nama besar itu disibukkan dengan penggarapan sehingga dianya tidak pernah menghitung setahun mendapatkan berapa proyek.
Bahkan aku tidak pernah tahu jumlah karya ya, Leh. Kau tidak pernah mendokumentasikan karya kau selama ini. Setelah ini kau dokumentasikan dong. Kan aku udah nanya. Pernah, Kau Leh. pikirkan. Aku kalau aku hitung 30 tahun kau berkarya menjadi seorang koreografer. 1 tahunnya satu saja kau. Udah 30 ya, Leh? 30. Tidak mungkin 1 tahun satu. Kemungkinan itu 1 tahun itu sampai 3 atau 4 karya kau siapkan. Anggaplah serendah-rendahnya 3 karya dalam 1 tahun. Iya. 90 karya kau udah kerjakan. Nah, itu dia. Pernah kau dokumentasikan? Kau Nah. tulis? Nah, nih. Jadi kelemahan aku tuh gitu, Leh. Yang orangnya kadang cuek ya, Leh. Asik berkarya ya? Enggak juga sih, mikir, Leh. Enggak mikirkan pendokumentasian tuh ya? Enggak penting kan? Kita enggak penting. Yang penting kita terus habis ini aku mau bikin apa? Aku mau bikin apa habis ini? Betul. Habis ini mau apa? Karena kita bukan tipikal pendokumentasian karya ya. Betul. Padahal betul, sekarang betul. inilah. Itu penting loh Betul ya? sebenarnya. Diminta. Ini nilai jual ya. Terutama di rumah sultan ya. Oh, gitu Aku ya. nanya. Berarti 90 karya udah kau siapkan, udah kau. Ya, Dari mungkin. terakhir kau bikin karya yang agak rame itu ketika Jokowi datang. Oh, ya. Apa namanya pasukan merah tuh. Untuk acara pasukan merah itu cerita tentang Bakule Rajang. Bakul Raja. Ya, itu. Oh, itu ketika di rumah radangnya saya ngelihat di live streaming. Nggak bisa masuk. Terima kasih. Nggak bisa masuk kan? Oh Nggak bisa iya, masuk. betul. Kok bisa masuk? Aku nonton langsung. Betul. Aku pikir nyaman ke lewat ring 1 tuh tak bisa. Bener. Nah, jam 5 subuh datang situ nunggukan kau nari. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi Oke. Jadi dianya nih untuk jam terbangnya ini udah sampai ke koreografer tingkat ke penyambutan presiden segala macam. Dari di istana juga udah kemana-mana juga. Udah sampai ke luar negeri, udah sampai ke tingkat level dunia, ke sebuah karya dianya. Sampai ke mana itu Ber? Bawa budak-budak SMP ke India. Nah, itu gimana cerita bisa sampai sana? Nih. Itu Nyai Anta kalau nggak salah. Nyai Anta. Gimana kisahnya bisa sampai sana tuh? Tetap Keren aku benar, dibantu oleh Budi lagi. Itu kayak terbang lah aku nengok itu, Bar. Efek apa yang kau pakai? Aku suka ngeliatnya. Itu tetap dibantu Budi lagi. Jadi waktu itu aku juga lupa ya. Sempat ninggalkan ya kalau nggak salah ya, Bud ya. Terus minta tolong Budi, Bud tolong turun Skadau bantu untuk finishingnya jadi Budi itu. Tapi kalau untuk gerak dengan apa namanya kekuatan penari itu aku udah buat dulu gitu. Konsep ide cerita? Ide cerita itu dari Ibu Lili. Dia cerita tentang begini ada ini. Siapa dia? Ibu Lili itu guru Skadau, SMP Skadau yang sekarang itu dia bernaung dan bukan memiliki ya, tapi salah satu pengurus di Sanggar Ado Benau. Oke. Ya, memang dulunya aku memang sering garap untuk Skadau kalau FLS2N. Oh iya. Itu perjalanannya susah nggak kalau Tika membawa rombongan sampai ke India tuh? Orangnya kan videonya yang berangkat. Akunya nggak berangkat. Oh ini berangkat? Nggak. Penarinya berangkat, karyanya berangkat. Iya. Bukan video. Bukan. Penarinya berangkat jadi prosedurnya itu bukan prosedur ya, tapi mekanisme itu kemarin itu menang FS2N. Kemudian ada 5 provinsi diadu. Saya lupa, tapi yang saya ingat itu ada Bali, Jawa, Kalimantan Barat salah satunya, yang duanya saya lupa. Nah, kebetulan yang terpilih itu Kalimantan Barat. Karena apa? Tidak diberitahu juga. Gitu. Nah, sampai di sana mereka juga, jadi seluruh dunia itu sifatnya memang satu kompetisi. Mengirimkan. Iya, kompetisi untuk anak-anak yang Berapa negara? jumlahnya aku nggak tahu ya Leh, tapi yang jelas itu Sedunia. iya, dia sedunia. Eropa juga ada. Asia, Eropa atau cukup Asia? Nggak sempat ngulik Leh. Iya. Tapi ya puji Tuhan, Dunia. maksudnya Indonesia terwakilkan oleh garapan saya, salah satunya itu predikat kalau di Indonesia kan tuh ya penyaji terbaik lah gitu. Kayak gitu.
Ayo dong ganti tema ganti lagi topiknya. Aku lagi ngangkat prestasi dia minta ganti topik. Iya, aku tahu itu. Dia tidak akan membicarakan keriaan dia, tidak suka dia. Hari ini kan aku mau angkat dia riaknya dia macam mana. Jadi kau 90 karya dan kau tidak pernah mau tahu karya kau tuh apa-apa saja, tidak pernah kau data, dan kau habis ini mau nggarap apa, itu yang ada di otak kau. Iya. Ini. Sumpah. Jadi kadang-kadang bertanya, garapan aku tuh apa-apa ya? Ini karena masih ada yang terlewatkan kayak gitu. Tapi memang ya. Paling sakit mengingat karya kita yang udah kita bikin kan? Iya. Apa yang siap yang udah kita bikin banyak. Saking banyak itu sertifikat tuh mungkin segini kayaknya. Sertifikatnya udahlah. Untuk minjam uang di bank aja kalau bisa. Kau di dalam sudut pandang Albertus Beni, sosok koreografer, dan sekarang kau lagi mungkin lagi istirahat lah ya, harap ya. Lama kau bisa kesini kan, walaupun sela-sela kesibukan kau. Aku tahu kau tidak mungkin nyantai. Tetap tadi aku intip medsos tuh ada pula kau lagi bergerak. Dah jangan kau sebut. Aku aja tidak lolos. Kenapa bisa aku tidak lolos? Kan kau nyuruh aku ikut, aku tak lolos. Kau tidak lolos deh? Tidak lolos. Serius? Di pending. Tidak dibuka kali sama panitia nih. Sudah ganti topik lagi. Nanti kita bahas di belakang layar. Itu isu hangat di Kota Pontianak loh. Isu hangat loh di Kota Pontianak. Isu itu naik. Isu. Oh. Ya. Kenapa bisa gitu? Ya udahlah. Atau juga. Nanti kita bahas di sini. Jangan di sini, di belakang situ tuh. Kita bahas bab berikutnya. Albertus Beni. Dalam sebuah penggarapan. Untuk mengangkat mistis, kau perlu observasi. Pertanyaan ini udah aku tanya ke Budi, Jak. Dia observasi dalam diri dia seorang. Jangan kau jawab itu ya, karena kau bukan orang kontemporer. Dia observasi dalam diri dia seorang, kegelisahan rasa dia dimunculkan. Kau jangan gitu. Yang aku minta mistis itu macam mana kau observasinya? Jadi kalau aku sih garap yang seperti itu lebih banyak pertanyaan sih ya ke orang yang mumpuni gitu. Seperti kemarin itu kita sampai gimana ya? Saya bertanya ke nanti bertanya lagi ke orangnya ini, gitu. Bertanya masih sama orang yang hidup? Iya, dia apa ya Bu? Ya kemarin tuh dia tuh seperti ketua adat ya. Ya. Gitu karena saya tidak ada akses untuk ke dia, jadi via ini aja. Tapi sebenarnya kan mistis itu kan pada dasarnya kita harus mampu menghidupkan dari roh yang ada diangkat dalam satu garapan. Kan itu sebenarnya kan itu ya. Nah, untuk mendapatkan itu memang tidak gampang sih gitu. Sangat tidak gampang. Perlu kitanya juga memang harus masuk di dalam garapan itu. Jadi terkadang karena kita mau observasi ini tentang kematian, tidak mungkin dalam satu hari itu pasti ada yang mati, kayak gitu kan, iya kan, logikanya kayak gitu loh. Nah kita aku lebih lihat dulu nih, kayak sekarang dokumentasi via YouTube, ya kan, YouTube kan, lihat ini begini, terus nanti cari lagi saya googling tentang ini, baca. Jadi poin apa yang mistisnya kuat itu yang diangkat. Di dalam sebuah penggarapan mistis itu kan, kalau kita tidak hati-hati, barang itu bisa tidak jadi.
Iya benar. Oh, tahu itu, Sepakat sekali. Apa yang kau lakukan Saya hingga oke. menghindari hal-hal itu? Oke. Sebelumnya aku udah pernah udah bilang sama mereka di sana, kita mesti excuse dulu gitu loh. Karena apalagi mengangkat satu cerita tentang sosok tokoh. Nah, itu yang lebih memang kita harus, kalau di Dayak itu ada namanya, istilahnya itu apa ya? Nah, ini aku orang Dayak juga lupa nih. Seperti apa ya namanya? Bob Pamang ya? Aku lupa. Jadi pernah satu ketika aku garap di Singkawang, Budi juga ada waktu itu tentang cerita Pantak Nek Rampe. Nah itu apa namanya? Satu malam itu aku coba mau menembus dimensinya si Nek Rampe ini gitu. Pengen menembus dimensinya dia nih dengan mataku meram. Aku mulai ngebayang yang namanya Rampe itu seperti apa. Aku mulai masuk nih. Tiba-tiba aku dengar suara, jangan sembarangan, mesti izin dulu. Dan suara itu jelas, tapi bukan verbal seperti kita gini ya. Tapi aku bisa dengar. Itu sampai 2 kali. Melek mata, aku nggak tidur, bukan mimpi. Yes. Kayak gitu. Nah akhirnya aku cerita nih sama teman gitu loh. Nah kebetulan ada juga teman satu itu saya suruh buat seperti puisi gitu untuk masuk dalam garapannya itu. Dan dia tengah menulis tentang Nek Rampe. Tiba-tiba tangan dia itu kaku gini. Kaku. Dia nggak bisa bergerak. Sadar. Kekunci. Dan bentukan dia tuh menyerupai pantak. Nah udah gitu, akhirnya singkat cerita, kita pergilah naik ke gunung, kita mohon izin dengan beliau untuk dihidupkan kembali, menghidupkan kembali di kehebatannya dia gitu loh, menghidupkan kembali secara nggak langsung. Akhirnya kita memunculkan kembali dianya, ya kan gitu ya. Nah akhirnya aku sadar ternyata kalau kita mengangkat seorang tokoh, kita memang harus permisi. Jangan sampai ketika kita menceritakan seseorang itu jelek dan salah. Yep. Nah, ketika kita masih hidup pun, ketika ada teman yang bilang, si dia tuh begini, padahal tidak benar, kita akan marah. Yep. Sama dengan roh tadi, gitu loh, sama, sifatnya sama, gitu loh. Dia akan tahu ketika kita salah dalam menyampaikan, gitu. Jadi intinya itu kalau kita mengangkat tentang mau ritual atau berkaitan dengan penokohan yang mistis, legenda ya legenda seperti itu memang perlu excuse sih, permisi. Sama juga dengan yang terakhir itu kita ada juga. Jadi setiap kita mau latihan, sesudah latihan itu selalu ada ambil beras, kemudian gigit berasnya, besi itu untuk pengkeras agar tidak karena gini sesuatu yang diinginkan. Oke. Karena gini, kita percaya tidak percaya, kita harus menghargai, itu yang pertama. Benar nggak, Le? Ya kan? Walaupun dalam dunia kenyataannya kita percaya Tuhan, tapi ini beda, gitu loh maksudnya. Ini beda. Ini sesuatu yang tidak kelihatan. Gitu. Ya. Di dalam sebuah penggarapan, sifatnya penggarapan yang kaitannya dengan legenda, menceritakan sosok tokoh yang dulunya pernah ada,
bukan fiktif. Hmm. Ketika kita tidak melakukan maaf ya izin, Ya. apalagi seandainya kita sudah tidak tahu jejak keluarganya. Jejak keluarganya masih kita bisa datangi, Iya. bisa minta izin, permisi. Iya. Ketika jumpa keluarganya, insya Allah Hmm. kita sudah pernah mengalami itu. Kemudian ketika kita mengangkat sosok tokoh yang sudah tiada, kita angkat kembali kisah dianya. Tidak bisa sembarangan. Dan terkadang kita tidak mampu menembus dimensi itu. Sepakat. Kita harus minta bantu orang yang mampu. Iya. Dan kalau yang mampu itu biasanya ada urutan garis darah dia yang bisa menyampaikan. Iya. Dan itu kita sudah pernah alami semuanya. Iya. Seorang koreografer yang pernah menggarap itu, dia tetap pernah tabik-tabik Ya. kepada leluhurnya. Iya. Tabik-tabik kan permisi Iya, kan? tabe ya. Ya sama juga dengan Bakule Rajang kemarin itu kita ada karena saya yang minta ya, saya minta dikunci. Jadi Kenapa dikunci? Apa yang dikunci? dalam artian seperti ini, karena kita untuk mencapai pada saat show itu kan kita ada proses ya Leh, ada proses dan itu kita melewati hari-hari yang kita tidak tahu hari itu apakah itu harinya dia, kita tidak tahu. Iya kan? Iya kan? Nah, atau mungkin dia ketika mendengar instrumen yang dimainkan umpamanya dia bisa datang. Kita nggak tahu. Nah, makanya saya minta kunci itu adakan ritual untuk keselamatan dalam proses itu apa namanya? sampai pertunjukan gitu. Dan setelah melakukan proses ritual itu tidak terjadi apa-apa? Enggak ada. Sebelumnya sempat beberapa kali proses mengalami kendala. Waktu dua aku enggak ada kendala sih, cuman lebih ke safety-nya aja ya. Lebih ke safety-nya aja. Tapi kita nggak tahu. Umpamanya pas pertemuan keberapa kita dapat kendala. Karena itu pasti ada, gitu. Pasti ada gitu. Cuman ya karena sudah dikunci kita penari semua yang terlibat ikut dalam ritual itu tadi gitu. Tapi masih ada penari juga sih yang mungkin mereka belum pernah ya Leh. Maksudnya ketika mereka diajak diajak dan ikut dalam ritual itu mereka masih ada ketakutan. Wajar. Jadi bagaimana kita menyampaikan sih tujuannya ritual itu tadi gitu. Itu aja sih. Ketika penari itu baru belum pernah menghadapi hal seperti itu, normal. Iya. Ketakutan Leh. Ketakutan. Takut terjadi apa-apa. Iya. Iya itu itu mentalnya itu memang harus diajarkan bahwa ini tidak apa-apa bah. Takut ada apa-apa bah itu sebenarnya. Emang itu ketakutan apalagi penari kan. Iya. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Gitu. Di dalam penggalian sebuah ide, terkadang kita kan terbersit tema, misal yang tadi kau bilang itu kan tema tentang legenda. Nah, legenda itu kan memang kejadian real yang ada, yang diturunkan dari turun temurun, diceritakan dari satu mulut ke mulut yang lain sehingga bisa dikatakan cerita rakyat tadi. Padahal barang itu memang ada, itulah dikatakan legenda. Wujud fisiknya ada. Nah, kau ngangkat legenda, itu kan banyak legenda nih. Hingga bisa terpilih satu legenda ini yang kau angkat, ada ketertarikan apa? Sehingga kau bisa klik ke itu. Kan banyak legenda nih, kok bisa satu klik legenda ini yang mau kau angkat? Apakah ceritanya memungkinkan untuk diangkat sebuah tari, ataukah ada panggilan rasa kau untuk mengangkat itu? Suara hati gitu ya? Iya.
Gimana tuh prosesnya? So far sih nggak ada suara hati sih ya. Hanya aja kadang-kadang kita kan mengulik Kisah ya. ya dari umpamanya mengulik ini ada cerita apa nih di sini. Ya kan ya. Nah, menguliknya ke situ aja sih, maksudnya. Oh, ada cerita ini. Oh, berdasarkan itu aja informasi. Gitu. Oh. Karena notabennya kita juga tidak akan pernah mampu untuk menguasai seluruh cerita rakyat atau legenda atau apa satunya legenda dengan apa? Cerita rakyat, legenda, Apalagi satunya itu aku lupa tuh. mitos. Bukan. Itulah pokoknya. Nah, gitu maksudnya kita tidak akan pernah tahu gitu loh maksudnya. Kalau kita tahu ketika kita mencari informasi kayak gitu. Itu aja sih deh. Paling seru di dalam sebuah penggarapan itu. Yang paling berkesan di kau tuh karya yang mana? Sebanyak anggaplah 90 karya kau nih. Selama 30 tahun nih. Yang pertama yang masih gini, yang masih yang pertama walaupun sederhana dan jelek. Sorry, bukan jelek. Sederhana dan yang super sederhana. Tapi itulah awal saya menyeberangi jembatan. Terbatas itu bagus atau enggak? Iya. Karya yang pertama yang menjadi karya terbaik kau. Iya, itu. Padahal sederhana. Iya. Dan itu berangkat dari ketidaktahuan apa-apa gitu. Tapi itulah jembatannya saya menyeberang sampai ke sini dan sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Di Sanggau. Ya, Sanggau. Putra Sanggau. Ya, Sanggau Kapuas. Sanggau Kapuas telah. Tapi sedih. Kenapa? Kau tak bisa bangun daerah kau ke? Tapi kadang-kadang sih memang orang banyak sih yang dia kata buang tidak juga sih ya. Tapi lebih banyak daerah sih menghargai kita di tempat yang lain gitu sih. Karena kau jarang balik kampung sih. Kadang nggak dipanggil. Bagaimana dong? Kalau garap nih, cuannya ada, turun dong. Siapa sana? AB. Bukan AB. Oh, kon gitu tuh. Pemain aktor tuh siapa nama tuh? Oke. Skip. Panggil tuh. Dia terus bantu Sanggau. Ada kawan kita panggil tarik Sanggau lagi. Sanggau ada orang kan? Adalah sudah bermunculan. Oh, yang kemarin MTQ tuh itu. Nizam ya. Nizam. Udah Nizam. Udah cukup lah Nizam. Oke. Mudah-mudahan Sanggau sudah best lah. Memiliki generasi-generasi baru yang memiliki kapasitas-kapasitas yang mumpuni untuk membangun daerahnya sehingga gali lagi, pelestarikan lagi untuk Sanggau. Tapi Sanggau aku dengar dayak-dayaknya itu kurang naik lah, Ber. Kata siapa? Aku tengok ada kemarin tuh. Di mana? Festival kemarin. Itu kan karena dana itu pribadi ya? Iya, pribadi sih. Jadi susah juga. Ya. Ketika itu tidak mengangkat Iya, susah lah. Tidak, iya. Itu dana pribadi. Dana pribadi itu emang susah. Iya. Susah. Gitu. Rombongan tari itu nggak bisa 5 orang. Perjalanan kau ini kan panjang nih. Sampai hari ini nih, yang paling berjasa di dalam karya-karya kau ini siapa sih sebenarnya? Nah, itu kan pertanyaannya kan? Iya. Gitu kan? Betul ya? Betul. Ada enggak? Jadi ada enggak? Minta. Gitu dong. Ya. Apa tuh? Yang berjasa banyak ya, Leh. Ada kalau untuk suhu sih ada 2 sih, Leh. Wis. 3 ding. Oke. Sama yang Sanggau. Sama yang Sanggau. Satu yang Sanggau siapa? Sebutkan. Patini. Kak Tini. Iya. Oke. Yang kedua? Kak Dai. Yang ketiga? Om Yanis. Yang keempat? Oh, yang ketiga ya. Itu orang itu master semua tuh. Ya. Kak Tini itu yang mana ya? Aku enggak tahu. Ada di Sanggardis. Masih. Ya. Sanggardis.
Sang Gadis tuh Sang Gadis. Dis. Ya, Dharma Indah Seni. Oh, Dharma Indah Seni. Oh, aku kira yang ini yang joget ada lampu-lampu. Oh, diskotik ngedis. Ah? Ngedis. Oh, itu ngedis enggak? Ah, tuh. Ya, jadi sebenarnya apa sih namanya? Sangat beruntung. Bukan hanya tapi kalau untuk kenapa kau bisa kau bisa menemukan 3 orang ini di dalam karir kau sekarang ini? Gimana kau menemukannya itu? Notabene kan dari Sanggau kemudian ke Andari, Kadai, kemudian masuk ke Om Yanis almarhum. Jadi kalau yang Kartini itu memang dari aku SMA kelas 2 udah menarik. Nah, beliaulah yang melatih gitu, melatih. Walau mengenalkan seni. Benar. Walaupun pada saat itu masih pola sederhana, ya. Tapi mulai jatuh cinta sudah. Yeah. Berkat beliau lah. Nah, seni. Kemudian kuliah di Pontianak itu saya masuk Andari. Kemudian saya pernah juga maksudnya dilatih sama oleh almarhum Om Yani Caniago. Itu. Jadi selain itu pun masih ada juga sih, maksudnya kayak apa ya namanya? Pernah dengan koreografer lain juga. Itu. Dan perjalanan Bertus ini tidak hari ini menjadi orang, tapi dia dari kemarin jadi orang. Dan kebetulan salah satu koreografer yang memang memiliki nama besar di Kalimantan Barat itu orang-orang tari. Orang-orang tari memang banyak sudah mengenal sepak terjangnya Albertus Beni. Apa kata kau Bud? Low profile. Itulah Albertus Beni. Makasih keluarga. Hah? Udah saya selesai. 35 menit. Tambah lagi lah Segmennya akan kita tambah keluarga. Ternyata tidak terasa ngomong sama banyak yang mau saya buka sebenarnya, cuman next dia datang lagi ke sini. 30 tahun udah dihabiskan 30 menit, mana terasa? Tidak bisa. Nanti kita sambung lagi Budi ya. Oke, Bertus makasih banyak. Siap. Pesan-pesan kau enggak usah, karena nanti kau akan datang lagi. Jadi pesan-pesan kau disimpan ya. Oh gitu. Makasih banyak Bertus. Jadi berapa kali lagi nih? Ada waktu Kinca. Oke. Live streaming Kinca. Live streaming. Oke. Tes alat dulu. Oke, makasih banyak keluarga. Tes alat, kemudian kita panggil kawan-kawan pelaku seni tari. Dan aku kasih tahu baru orang pertama inilah tamu tari Bertus dan Beni. Bertus dan Budi. Ini enggak malam ini Bertus dan Budi. Yang lainnya dosen, ada dosen tari kan beda. Kalau pelaku tari memang koreografer baru orang pertama di Rumah Sultan. Makasih banyak Bertus. Sama-sama. Atas kehadiran Rumah Sultan. Sukses selalu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di meja belakang. Baga, demikian pembahasan tari kita dengan Bang Albertus Beni. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Maju dan jayalah seni Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kat talino ceramin ka surga wasana ka jibata. Harus.